Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semua, para santri Al-Latifiyah 2 Al-Wahabiyah 1 Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dimanapun berada. Marilah kita lanjutkan pengajian ilmu tauhid. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita terlebih dahulu meluruskan niat kita. Semata-mata kita ngaji mengharapkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan mengenai sifat al-baqa. Selanjutnya, di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani adalah sifat al-qiyamu bin nafsi, atau yang seringkali kita kenal dengan sifat qiyamuhu bin nafsihi. Al-qiyamu bin nafsi maknanya adalah ay annahu mustaghnin an kulli ma siwah, bahwa Allah adalah zat yang tidak membutuhkan selainnya. Allah adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan makhluk. Sebaliknya, makhluklah yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan Allah. Allah mustaghnin an kulli ma siwah. Allah itu maha tidak membutuhkan kepada selainnya, tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah tidak butuh tempat tinggal. Allah tidak butuh arsy, karena arsy adalah makhluknya. Allah tidak butuh langit, karena langit adalah makhluknya. Allah tidak membutuhkan manusia, termasuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Allah maha suci dari sifat membutuhkan. Itu adalah makna dari al-qiyamu bin nafsi. Dan terjemah yang tepat dari al-qiyam bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsi adalah bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk. Jadi kalau ada yang menerjemahkan misalkan dengan terjemah berdiri sendiri, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan dengan makna berdiri sendiri, itu jika didengarkan oleh orang awam maupun anak kecil, dikhawatirkan akan memiliki pemahaman yang salah, pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tentu kita harus hati-hati dalam menerjemahkannya. Jadi terjemah yang lebih tepat adalah bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya. Apa dalil bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-qiyamu bin nafsi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, maha kaya. Maha kaya, tidak membutuhkan alam, tidak membutuhkan makhluk. Itu adalah makna dari ayat fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah SWT maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta. Yang berikutnya adalah sifat al-qudratu. Sifat al-qudratu maknanya apa? Maknanya adalah ay Allahu qadirun ala kulli syai'in, bahwa Allah adalah zat yang maha mampu, atas segala-galanya. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Dengan sifat kudrah Allah Ta'ala itu, dengan sifat kudrat itu, Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa untuk mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dengan sifat kudrah Allah tersebut, Allah juga maha mampu untuk meniadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada.
Itu adalah makna dari al-qudrah. Jadi al-qudrah adalah sifatun azaliyatun biha yujidu wa yu'dim, yaitu sifat Allah yang azali. Sifat Allah yang azali. Azali maknanya adalah keberadaan di mana belum ada sesuatu selainnya, selain Allah. Jadi al-qudrah adalah sifat Allah yang azali, yang dengan sifat itu Allah maha kuasa untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Wa yu'dim, atau sebaliknya, meniadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat al-qudrah, maha mampu, maha kuasa. Yang perlu difahami adalah cakupan sifat qudrah Allah taala. Jadi ta'alluq dari sifat qudrah Allah taala ini adalah hanya berkaitan dengan sesuatu yang mumkinatul aqli. Sesuatu yang mumkinatul aqli. Apa itu mumkinatul aqli? Yaitu ma yajuzu aqlan wujuduhu wa adamuhu, yaitu sesuatu yang menurut akal boleh ada, boleh pula tidak ada. Saya ulangi, mumkinatul aqli itu maknanya sesuatu yang menurut akal itu mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Contoh, manusia adalah sesuatu yang mumkinatul aqli, sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Saya misalkan seorang bernama Arif, ini menurut akal, ya menurut akal kita, mungkin saja saya ini ada, mungkin pula saya ini tidak ada. Jadi adalah hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah taala menghendaki saya ada atau tidak ada, itu adalah sesuatu yang sah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saya termasuk sesuatu yang mungkinatul aqli, sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Berbeda dengan yang wajib akli. Wajib akli itu apa? Sesuatu yang menurut akal harus ada, tidak mungkin tidak ada. Contohnya apa? Sifat wajib bagi Allah taala, wujud, qidam, baqa, itu harus ada pada Allah, tidak mungkin tidak ada. Kebalikannya adalah mustahil akli, sesuatu yang menurut akal mustahil adanya. Artinya apa? Sesuatu itu pasti tidak ada. Kalau ada, maka justru mustahil. Jadi ma la yajuzu aqlan wujuduhu, sesuatu yang menurut akal tidak mungkin ada. Contohnya apa? Sifat lemah bagi zat Allah, sifat apalagi sifat musnah bagi zat Allah Subhanahu wa taala, musnah, mati, kemudian sama dengan makhluknya, memiliki sekutu. Ini semua adalah sesuatu yang bersifat mustahil akli. Nah, yang perlu difahami adalah bahwa qudrah Allah taala, sifat maha kuasa Allah taala, sifat maha kuasa Allah taala untuk mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau meniadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada, atau meniadakan sesuatu dari ada menjadi tidak ada. Ini cakupannya, kaitannya adalah dengan sesuatu yang mungkinatul akli, sesuatu yang menurut akal mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Bukan atau tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang wajib akli maupun yang mustahil akli. Saya kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh supaya jelas. Misalkan ada orang bertanya, misalkan ada seorang ateis bertanya kepada kita sebagai seorang muslim, apakah Allah maha mampu, maha kuasa untuk memasukkan zatnya ke dalam botol sehingga tidak mampu keluar dari botol tersebut? Misalkan ada seorang ateis bertanya, apakah Allah maha mampu, maha kuasa untuk memasukkan zatnya ke dalam botol sehingga tidak mampu keluar dari botol tersebut? Bagaimana kita menjawabnya? Maka jawaban kita adalah pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah. Kenapa demikian? Karena kalau kita jawab iya, itu salah. Kalau kita jawab tidak juga salah. Maha kuasa, maha mampu, itu adalah sifat wajib. Allah maha kuasa, Allah maha mampu, itu adalah sifat wajib. Sementara
tidak mampu atau al-ajazu sifat lemah itu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil, tidak mungkin Allah maha lemah. Nah, dalam pertanyaan tadi itu itu pertanyaan menjerumuskan. Dikatakan di sana apakah Allah maha mampu. Nah, maha mampu itu kan sesuatu yang bersifat wajib akli. Memasukkan zatnya ke dalam botol, kemudian sampai tidak bisa keluar itu sesuatu yang mustahil. Demikian pula masuk ke dalam botol itu adalah sesuatu yang mustahil, karena Allah berbeda dengan makhluk, karena Allah maha kuasa. Nah, dalam pertanyaan ini dikumpulkan antara sifat wajib dengan sifat mustahil, dikaitkan dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pertanyaan yang salah, karena sifat qudrah Allah taala itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang wajib akli maupun yang mustahil akli, tetapi hanya berkaitan dengan sesuatu yang jaiz akli atau mungkinatul akli. Jadi sekali lagi makna dari al-qudrah adalah Allah maha kuasa, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang mungkinatul akli, sesuatu yang mungkin ada, mungkin pula tidak ada menurut akal manusia. Dengan sifat ini Allah maha mampu mengadakan atau meniadakan sesuatu. Apa dalil bahwasanya Allah maha kuasa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Anakku, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.